Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi sama saya Daniel. Di sini waktu itu kita sudah bahas mengenai pressure dan hukum Boyle di part satu. Untuk teman-teman yang belum menonton, boleh ditonton terlebih dahulu video part satunya. Nah, untuk di part 2 ini, kita akan bahas otot-otot untuk respirasi. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat pressure-nya itu berubah? Pressure di alveolar itu berubah. Nah, pressure di alveolar itu berubah karena ada otot-otot respirasi. Nah, kita akan bahas di sini ya. Jadi, kita akan review otot-otot respirasi. Jadi, kan tekanan di alveolus itu dipengaruhi oleh kontraksi otot inspiratori. Nah, sebenarnya dia juga bisa dipengaruhi oleh otot ekspiratori. Nah, jadi otot yang utama untuk inspiratori itu adalah diafragma dan eksternal interkostal. Tapi yang lebih signifikan itu diafragma karena dia mempengaruhi 70% dari volume thoracic cavity. Nah, sedangkan aksesori inspiration muscle itu ada sternocleidomastoid dan scalenus. Nah, untuk fungsinya nanti dijelaskan lebih detail. Nah, untuk ekspirasi sendiri, sebenarnya ekspirasi kan cuma relaksasi otot saja ya, otot inspiratori. Tapi saat terjadi force expiration, ada otot-otot yang bekerja yaitu abdominal muscle dan internal intercostal muscle. Oke, jadi kita bahas dari inspirasi. Otot yang berperan saat inspirasi ini adalah diafragma dan eksternal intercostal. Nah, jadi sebelum inspirasi sebenarnya semua otot-otot inspirasi itu dalam keadaan relaksasi. Tapi ketika mulai inspirasi, otot-otot inspirasi itu berkontraksi sehingga dia bisa memperbesar rongga toraks atau thoracic cavity. Sebenarnya apa yang terjadi pada otot-ototnya ketika inspirasi? Jadi pertama, diafragma yang tadinya berbentuk dome, kan dia berbentuk kubah. Dia akan berkontraksi ke arah bawah. Nah, ini distimulasi oleh phrenic nerve. Diingat-ingat, stimulasi phrenic nerve ini untuk menggerakkan diafragma. Sehingga dome-nya itu turun. Sehingga dia akan meningkatkan volume thoracic cavity secara vertikal. Nah, sedangkan ada lagi otot yang kerja yaitu otot interkostal eksternal. Nah, eksternal interkostal muscle ini dia berada di antara tulang rusuk. Nah, dia itu akan berkontraksi dan membuat tulang rusuknya itu terangkat. Ya, jadi fibersnya itu dia extend dari bagian belakang tulang rusuk. Nah, jadi ini tulang rusuk atas, ini tulang rusuk bawah. Jadi dia di bagian belakang tulang rusuk atasnya. Lalu dia eh, ke bawah dan ke depan, menempel ke bagian superior tulang rusuk bawahnya. Jadi saat dia berkontraksi, dia akan mengangkat tulang rusuk sehingga dia akan meningkatkan volume thoracic cavity secara lateral dan anteroposterior. Jadi ke samping, ke depan, sama ke belakang. Nah, otot-otot eksternal intercostal muscle ini distimulasi oleh intercostal nerve. Selain itu, ada juga otot yang menyebabkan sternum. Oh ya, maksudnya selain itu otot-otot ini juga menyebabkan sternum tertarik ke atas dan ke arah luar. Nah, ketika thoracic cavity melebar, paru-paru juga akan ikut membesar sehingga menyebabkan intraalveolar pressure menurun dan udara bisa masuk ke paru-paru. Nah, sebenarnya kita udah bahas waktu itu ya. Jadi ada transmural pressure gradient. Lalu ada intrapleural pressure. Nah, itu yang membuat paru-paru itu bisa menempel dengan thoracic cavity. Jadi waktu thoracic cavity ini besar karena otot-otot yang tadi saya jelaskan, nah, paru-paru juga ikut membesar. Kecuali ada kondisi khusus, yaitu ada kebocoran yang waktu itu sudah dijelaskan di part satu ya. Jadi kita ingat-ingat nih, waktu inspirasi intraalveolar pressure itu dari 760 mm raksa, dia akan menjadi 759 mm raksa. Nah, jadi intinya dia turun, jadi minus 1 ya. Nah, eh, sedangkan intrapleural pressure menjadi 754 dari 756. Nah, apa yang terjadi jika pressure-nya itu negatif? Nah, dia akan menyamakan pressure-nya dengan pressure atmosfer. Jadi pressure atmosfer kan tadi 760 mmHg. Nah, dia akan masuk tuh yang pressure atmosfer itu ke paru-paru, sehingga pressure di paru-parunya itu jadi sama, gitu. Nah, tapi ada juga selain otot inspiratori yang saya jelaskan barusan, yaitu eksternal interkostal dan diafragma muscle, ada lagi otot inspiratori yang aksesoris. Jadi ini digunakan untuk inspirasi yang kuat. Nah, otot-otot ini berada di leher. Jadi ada scalenus dan juga sternocleidomastoid. Nah, jadi kalau dia berkontraksi, nah sternum itu akan terangkat dan akan mengelevasi kedua rusuk. Nah, sehingga terjadi pembesaran thoracic cavity juga ke bagian atas. Nah, sehingga intraalveolar pressure pun dia jadi lebih turun lagi. Sehingga udara yang masuk bisa lebih banyak lagi. Jadi tadi kan kalau external intercostal muscle dan diafragma muscle kan dia turun satu.
satu pressure aja, 1 mmHg aja. Tapi kalau misalnya dia dibantu sama accessory inspiratory muscle, dia bisa turun jadi -2. Gitu. Nah, berikutnya untuk ekspirasi. Nah, kalau ekspirasi itu sebenarnya normalnya dia hanya relaksasi dari otot inspiratory. Jadi diafragma dan external intercostal muscle-nya itu relaksasi. Nah, karena tidak ada gaya yang mengekspansi chest wall, nah makanya chest wall-nya dia akan mengecil ya. Maksudnya thoracic cavity-nya dia akan mengecil, dan paru-paru pun dia ikut collapse, dia ikut mengecil. Dia akan recoil ke ukuran sebelum dia inspirasi. Nah, tekanan alveolar itu dia akan meningkat menjadi 1 mm raksa. Nah, jadi dia jadi 761 mmHg. Nah, kalau misalnya dia pressure-nya lebih tinggi, dia akan keluar sampai tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer. Jadi, begitu pressure-nya lebih tinggi di alveolus itu, dia akan membuat udara keluar dari alveolus. Ya, intinya pas ekspirasi itu terjadi relaksasi dari otot-otot inspiratory. Nah, tapi ada juga keadaan forced expiration. Jadi kita udah buang nafas, kita mau nggak, maksudnya gini. Tapi ada keadaan forced expiration. Nah, forced expiration itu kita mau buang nafasnya secara cepat. Kan harusnya buang nafas secara pasif ya. Nah, ini dibantu sama otot-otot lain. Jadi ini ekspirasi aktif. Sehingga pengosongan paru-parunya itu lebih cepat dibanding ekspirasi biasa. Nah, biasanya ini terjadi saat olahraga. Nah, untuk mencapai hal itu, intraalveolar pressure itu harus lebih tinggi dibandingkan atmospheric pressure. Harus lebih tinggi lagi, maksudnya. Otot-otot yang berperan untuk forced expiration ini adalah otot-otot abdominal wall. Jadi ketika otot-ototnya berkontraksi, dia akan menghasilkan gaya ke atas diafragma, sehingga menyebabkan diafragma itu terdorong. Nah, diafragma terdorong ke atas berarti volume thoracic cavity-nya dia lebih kecil lagi. Nah, kalau lebih kecil lagi berarti kan pressure-nya jadi lebih tinggi lagi. Yang tadinya itu perbedaan pressure-nya itu tadinya kan 761. Nah, ini jadi 762. Intinya dia lebih besar, sehingga udaranya akan berpindah lebih cepat. Nah, selain otot abdominal wall, ada lagi otot, yaitu internal intercostal muscle. Jadi otot internal intercostal muscle ini ketika berkontraksi dia akan menarik rusuk ke bawah dan ke dalam, sehingga dia akan mengecilkan ukuran thoracic cavity. Nah, mekanismenya sama, yaitu membuat intraalveolar pressure lebih tinggi, sehingga udara pun berpindah dari pressure yang lebih tinggi ke pressure yang lebih rendah, dari paru-paru keluar ke lingkungan. Jadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai otot-otot respirasi, di mana ini mempengaruhi perubahan intraalveolar pressure. Nah, sekarang kita akan membahas tentang airflow rates. Jadi pada kenyataannya, pernafasan tidak hanya tergantung dengan pressure gradient antara alveoli dan atmosfernya, tetapi juga terdapat resistance atau hambatan, di mana ini dapat disimpulkan menjadi rumus, yaitu flow sama dengan delta P atau pressure gradient dibagi dengan resistance. Jadi, flow dia berbanding lurus dengan delta pressure dan berbanding terbalik dengan resistance. Nah, jadi kalau semakin delta pressure-nya itu tinggi, flow-nya semakin tinggi. Nah, sedangkan begitu resistance-nya, semakin tinggi resistance-nya, berarti flow-nya semakin kecil, aliran udaranya semakin kecil. Jadi kita bisa bayangkan udara ngalir ke saluran pernafasan. Kalau misalnya diameter saluran pernafasannya terlalu kecil, resistance-nya kan tinggi. Nah, berarti flow-nya juga akan berkurang. Nah, jadi seperti itu. Pada umumnya, resistance airway itu sangat rendah. Ukuran airway pun bisa diatur oleh saraf-saraf autonomik. Jadi pada stimulasi parasimpatetik, kondisi tubuh pada saat relaksasi, sehingga demand untuk airflow-nya itu rendah. Makanya terjadi bronchoconstriction. Itu waktu tubuh relaksasi. Nah, bronchoconstriction ini menyebabkan airway resistance-nya juga meningkat, mengurangi radius bronchioles-nya. Makanya udaranya nggak begitu banyak yang masuk. Nah, kalau stimulasi simpatetik, dia sebaliknya. Nah, dia itu membuat bronkonya itu dilate. Nah, makanya udaranya yang mengalir ke dalam situ lebih banyak. Nah, lalu ada lagi faktor-faktor secara detailnya. Jadi, misalnya status airway-nya bronchoconstriction, berarti kan diameter bronkusnya itu kecil, radiusnya kecil, resistance to airflow-nya juga tinggi resistensinya. Nah, kita balik lagi ke rumus tadi, kalau misalnya resistensinya tinggi, berarti kan flow-nya rendah.
Nah, faktor-faktor apa yang bisa bikin bronchoconstriction? Nah, itu faktor fisiologis, yaitu kontrol saraf parasimpatetik, lalu lokal chemical control seperti karbon dioksida yang rendah. Nah, itu akan menimbulkan bronchoconstriction. Nah, eh, lalu faktor patologis, nah ini seperti alergi indus atau diinduksi oleh alergi, dipicu oleh alergi. Nah, itu menyebabkan spasm dari airway-nya karena ada substansi dari anafilaksis, yaitu leukotriene. Lalu ada histamin juga. Lalu bisa juga ada sumbatan fisik. Nah, ini bisa karena mukus, bisa karena edema dari dinding bronkusnya, sama bisa juga karena airway-nya collapse. Nah, kalau bronchodilation, nah ini kan berarti radiusnya melebar, radius bronkusnya. Resistensinya juga berkurang. Kalau misalnya resistensinya berkurang, berarti flow-nya meningkat. Ini bisa karena faktor fisiologis seperti kontrol neuron seperti yang tadi dijelaskan. Nah, bisa juga kontrol hormonal seperti epinefrin, lalu local chemical control seperti CO2 yang konsentrasinya meningkat. Nah, kalau faktor patologis tidak ada. Baik, untuk part 2, sekian penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau eh, bisa hubungi saya lewat email aja. Sekian, terima kasih.